Nah, pada saat Doni ini lagi muntah, tiba-tiba Doni mendengar dengan jelas, suara dengan jelas. Kamu telah memakan bakso itu. Jadi terimalah konsekuensinya. Dan 7 hari lagi, kamu akan meninggal. Doni kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Sembari absen seperti biasa, dari mana, dari kota mana, tuliskan nama kalian biar saya ini tambah kenal dekat. Oke, cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber, di mana kita sebut saja namanya Doni. Doni ini punya sahabat, di mana sahabatnya ini udah lama nggak pulang, dan setelah pulang ya kan, pulang ke kampungnya, dia tinggal di beda kampung kayak gitu kan, dia buka usaha jualan bakso. Kita sebut saja namanya Amar. Nah, si Amar ini temennya Doni ya kan, ini jualan baksonya, ini digosipkan jualan baksonya dibantu dengan hal-hal goib. Kok bisa ini bakso goib? Aneh kan? Ini seperti apa sih ceritanya? Kalian udah pada penasaran? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama tempat tokoh disamarkan untuk keamanan bersama. Ya, kejadiannya ini masih di daerah Jawa. Kita sebut saja tokoh di sini namanya Doni. Doni ini hidup dengan bapak, ibu, dan 1 adiknya. Doni sendiri usianya ini udah 25 tahun. Nah, ada satu rumah di samping Doni, ya kan? Persis di samping Doni. Ini ada rumah, kita sebut saja yang punya rumah itu namanya Amar. Jadi tetangganya Doni nih. Ini udah sering sering banget mereka ini kalau pas Doni pulang kerja, Amar ini nemuin Doni ngobrol-ngobrol saat apa-apa gitu kan. Nah, Amar sendiri ini hidup dengan istri dan anaknya. Nah, usia Amar ini 35 tahun, lebih tua dari Doni, ya kan? Lebih tua dari Doni. Dia udah berkeluarga di situ dan mempunyai anak usianya 9 tahun. Amar sendiri ini sering banget jadi kunjingan warga. Gak cuma Amar, istrinya juga. Karena apa? Mereka berdua ini sering banget sama-sama suka minum minuman keras. Mereka berdua ini bener-bener nongkrongnya di terminal. Istrinya ini kalau di terminal dia ini kayak calo tiket, karcis atau apa segala macem. Dan Amar ini hidup di terminal ini sekena-kenanya kerjaannya ini. Dan anaknya ini kayak nggak keurus akhirnya. Ini yang membuat anaknya yang usia 9 tahun ini sering kalau pas pulang sekolah atau apa, ini makannya ini ikut di keluarganya Doni. Kita sebut saja anaknya ini namanya Fatah. Nah, Fatah ini kayak udah dianggap keluarganya Doni sendiri. Karena kasihan, bapak ibunya ini udah nggak jelas banget. Ini akhirnya menjadi warga ini sering ngomongin. Nah, ini ketika ada pembayaran apa, entah itu listrik atau apa yang memang menyangkut di perekonomian mereka, mereka ini udah nggak dipercaya sama warga untuk pinjem uang atau apa, kecuali keluarga Doni. Nah, bapak ibunya Doni ini orangnya nggak tegaan. Pernah terjadi ini, Amar pulang dari kerja dan memang pada saat itu memang mungkin kerjaan sepi, tapi yang jelas bau mulutnya ini bau alkohol. Nah, pada saat itu ada pembayaran apa yang di rumahnya harus bayar, dia bayar, dan ada beberapa tunggakan sekolahan Fatah. Akhirnya Amar ini ngomongnya sama bapaknya Doni. Nah, kita sebut saja bapaknya Doni ini namanya Pak Teddy. Assalamualaikum Pak Teddy. Oh iya, waalaikumsalam. Ono apa Mar? Ada apa? Saya bingung Pak. Saya ini udah kiri kanan nyari kerjaan. Ya dapat-dapatnya itu aja Pak. Nah, saya ini bingung Pak. Mau ngomong apa lagi sama sampean? Hanya sampean lah yang bisa nolong saya. Ada apa lagi toh Mar? Ya itulah Pak, biasa. Patah sekolah. Patah ini kan harus bayar sekolah Pak. Belum lagi listrik lah, apalah di rumah itu. Istri ini banyak kebutuhan Pak. Saya bingung ya Pak. Aduh. Makanya Mar, mbok kamu cari kerjaan sing bener. Bukannya bapak ini gak pengen nolong. Bapak tahu kondisi ekonomi kalian, bapak ngerti. Tapi kan memang kalian ini harus mikir ke depannya. Jangan kalian ini cuma mabuk-mabukan. Coba uang mabuk-mabukan tadi dikumpulkan. Kan ini bisa buat bayar sekolah anak Mar. Iya sih Pak, tapi gimana ya Pak? Pusing Pak kalau saya nggak minum Pak.
Jawabannya seperti itu. Nah, nggak lama kemudian Doni ini pulang kerja nih Doni. Dan saat Doni pulang kerja, Doni ngelihat kan kalau Amar sedang di situ, sedang ngobrol sama bapaknya. Ada Mas Amar. Doni, ini Don, biasa Don, repoti bapakmu. Oh, bentar ya Mas, saya ganti baju dulu. Tak lama kemudian setelah Doni ganti baju, Doni akhirnya mendengarkan obrolan mereka dari dalam kamar. Doni dengerin, oh lagi butuh duit, biasalah. Akhirnya Doni di sini nyodorin uang. Udah nih Mas, pakai aja Mas. Dikasih 500.000 sama Doni. Don, nanti mulanginnya bulan depan ya Don, nggak apa-apa. Doni bilang, nggak usah Mas. Udah tenang aja. Aman Mas. Udah Mas. Yang penting permintaan saya sama bapak ibu itu pengen lihat sampean itu kerja Mas. Kerja yang bener. Ya Don. Yo Mas ini juga nyari kerja Don sebenarnya Don, tapi yo kiri kanan nggak dapat Don. Tergantung niat sampean. Kemarin pernah tajak kerja di pabrik saya, sampean malah nggak mau, sampean nggak berangkat. Udah tak bilangin sama HRD-nya. Jadi Doni ini udah pernah nawarin Amar kerja di situ untuk jadi security di pabrik di situ kan. Tapi memang si Amar ini nggak mau. Alasannya banyak lah. Mungkin karena nggak bisa minum kalau di situ kan. Mungkin seperti itu. Nah, pada akhirnya setelah itu Amar ini pulang. Nah, lagi-lagi ternyata Amar ini hasil uang dari si Doni. Ini sebagian uangnya. Ini setelah buat bayar listrik, buat sekolah anaknya, itu segala macam gitu kan ya. Ini Amar membawa sisa uangnya, ya kan? Ini dibuat judi. Istrinya juga ikut di situ. Kompak nih, sama-sama rock and roll ini. Nah, mereka judi itu, jadi ada rumah kosong ya kan, yang memang di situ memang buat tempat judi gitu. Rumah udah lama nggak ditinggalin gitu kan. Nah, disitulah buat tempat judi. Ini yang membuat warga ini resah. Nah, karena Pak Teddy ini salah satu orang yang dihormati di warga situ kan, ya kan. Ini akhirnya Pak RT ini ngomongin sama Pak Teddy dulu nih. Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam. Pak, oh iya Pak RT, ada apa Pak RT? Ini loh, Amar itu udah meresahkan warga. Saya tahu sampean ini baik sama Amar dan keluarganya. Tapi kalau lagi-lagi dia ini berbuat seperti itu terus, mabuk-mabukan, judi, segala macem, dan gak jauh-jauh dari pemukiman kita, saya ini gak enak Pak. Saya tahu jenengan ini selalu melindungi, jenengan ini selalu berbelas kasih, apalagi sama anaknya. Saya tahu Pak, tapi kan kondisinya seperti ini Pak. Nah Pak Teddy di sini bingung. Ya ampun, ya, kemarin-kemarin minjem uang buat bayar sekolah anaknya katanya. Kok ternyata malah dibuat judi gitu ya. Pak Teddy akhirnya menyerahkan semuanya ke Pak RT. Ya udah gini aja Pak. Coba nanti saya yang bilang sama Amar. Saya bilang sama Amar, barangkali saya yang bilang terus dia ini mau mendengarkan Pak. Pak RT ngomong, oh ya udah Pak, saya serahkan sama panjenengan Pak. Karena kan sampean ini dekat, seberangan rumah. Iya Pak. Akhirnya Pak RT pulang. Dan pada saat itu Pak Teddy ini ngomong sama Doni. Don, tadi Pak RT kesini. Ternyata uang yang kamu kasih kemarin ke Amar itu beberapa sebagiannya mungkin ya Don ya. Ini dibuat judi, dibuat minum-minum. Ya sama istrinya juga, sama rombongan-rombongannya itu. Menurut kamu gimana? Bapak harus gimana Don? Nah akhirnya Doni pun menjawab, ya udah Pak, nanti kita datang bareng-bareng Pak. Kita coba ngobrol sama Mas Amar. Siapa tahu Mas Amar ini jadi sadar Pak. Akhirnya bener nih, selang berapa hari memang nungguin Amar ini pas pulang dan istrinya juga di situ juga kan. Akhirnya Pak Teddy dan Doni ini akhirnya main ke rumahnya mereka nih, rumahnya Amar nih. Main ke rumahnya kan memang sebelahan rumahnya ya kan. Main, dan pada saat itu Amar bingung. Dek Doni ada apa ya Dek? Pak Teddy ada apa ya Pak Teddy? Oh Dek Doni maaf saya belum ada uang. Bukan itu Mas, saya sama Bapak kesini saya pengen main. Iya saya tahu, tapi memang saya belum ada uang. Enggak, saya nggak akan nagih uang kok, kata Doni. Nah Pak Teddy di sini ngomong, gini loh Amar, kemarin itu Pak RT itu datang. Karena Pak RT ini segen sama saya nyampein ke sampean. Ini perihal kehidupannya sampean. Sebenarnya saya juga nggak ingin ikut turut campur, ya kan? Tapi ya bagaimana lagi, warga di sini tuh udah nggak betah dengan cara sampean.
dengan cara sampean judi-judian Mas Amar. Apalagi sama istri sampean. Iya Pak, tapi gimana ya Pak? Saya juga mikir siapa tahu lewat judi saya menang terus bisa buat bayar sekolah anak, terus buat bayar yang lain-lain. Bukan gitu caranya toh harusnya. Saya tahu, ini rumah kalian juga ngontrak toh. Saya tahu, harusnya kalian ini lebih giat kerja. Kalau setiap kalian ini buntu terus datangnya ke saya. Iya kalau saya ini pas ada, kalau pas nggak ada, saya kasihan anakmu Fatah. Iya Pak, saya tahu Pak. Ya udah kalau bisa, pesan saya, tolong, biar saya ini nggak jadi omongan warga juga. Pesan saya, kamu cari kerja. Tunjukkan ke mereka, kalau kamu ini bukan hanya sampah masyarakat, maaf. Akhirnya Amar ini kayak ngerasa, iya juga ya, aku harus gimana nih? Akhirnya Pak Teddy dan Doni pulang. Singkat cerita 2 hari kemudian, Doni mau berangkat kerja. Doni ini lihat, kok tumben. Rumah udah sepi, udah kuncian, udah gembokan dari luar. Keluarga Amar kemana nih? Pada saat itu, Doni dan keluarga ini bingung. Kok rumah Amar udah kosong? Dan yang pemilik kontrakannya juga ada di situ. Kayak habis beres-beres. Doni pun nanya sama yang pemilik kontrakannya. Kita sebut saja namanya Bu Sophia. Bu Sophia, emang Mas Amar di mana Bu Sophia? Katanya sih mau pindah, udah nggak bisa bayar juga kan, udah nunggak 2 bulan. Saya juga nggak minta uangnya kok. Katanya mau merantau kemana gitu Mas. Oh gitu. Ya ampun Fatah. Keinget anaknya kan, Doni ini sayang banget nih sama anaknya si Amar. Sekolahnya gimana dia ini, ya kan? Ternyata mereka ini nggak tahu pergi kemana merantau. Doni pun cerita sama keluarganya. Setelah cerita, Doni berangkat kerja. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, biar cepet nih, udah 5 tahun kemudian nih, Doni sudah menikah dan istrinya ini diboyong juga di rumahnya Doni, ya kan? Nah, karena memang rumah mereka ini nggak jauh dari pasar, ya kan? Nggak jauh dari pasar, dan ada ruko-ruko juga di situ, ada grosir dan deket juga sama terminal bis, ya kan? Nah, saat Doni pulang kerja, ini ada kerumunan, ya kan? Kerumunan orang jajan di salah satu ruko. Tapi Doni ini nggak ngeh. Pas pulang kerja, ya kan, dia naik mobil, dia lihat nih, kok rame banget apa yo? Dodol apa itu? Jualan apa itu? Ya kan? Doni nggak ngeh. Nah, keesokan harinya sama. Setiap pulang kerja lihat, lah, kok rame banget apa nih? Pas pulang sore juga masih rame, pulang malam apalagi. Kok rame yo? Padahal udah jam 11 malam loh. Tapi rame banget, ini ruko ada apa sih? Doni penasaran. Nah, singkat cerita, berapa minggu kemudian setelah Doni ini penasaran setiap hari lewat di situ, pasti ada ruko, salah satu ruko yang rame. Ini ada warga yang ngomong nih, tahu nggak sih? Sekarang itu ada bakso enak banget, lezat banget, rame banget di pasar. Oh, nah akhirnya Doni ingat, gabungin sama Doni yang pernah lihat ya kan? Oh, yo, sing cedak terminal itu toh? Iya, pada ngomong di situ. Itu memang bakso enaknya banget. Don, kamu tuh tahu penjualnya siapa? Loh, emang siapa tuh? Itu bannernya ada tulisan, monggo mampir. Itu warung baksonya Amar. Doni dan keluarga kaget yang mendengar warga ini ngobrol kayak gitu. Hah? Mas Amar yang dulu tinggal di sebelah saya toh? Iya. Amar sekarang jualan bakso laris sepor. Bener-bener enak banget. Aku aja kemarin beli sampai 2 kali kok. Itu antrinya panjang banget. Itu yang ngadep Amar sendiri. Ya ada beberapa karyawannya juga. Tapi Jan, enak tenan baksonya Amar. Pak Teddy dan istrinya ini ikut seneng. Ikut senengnya kenapa? Alhamdulillah. Berarti Amar ada kemauan untuk berubah. Dalam jangka waktu 5 tahun, Amar sudah bisa membuktikan kalau Amar bisa berubah dan Amar sekarang jualan. Apalagi dengar kabar laris. Keluarga Doni ini sangat senang sekali. Doni pun senang banget. Pada saat itu Doni pun akhirnya penasaran. Akhirnya Doni pun ngomong sama bapak ibunya. Pak, Bu, besok kalau pas Doni pulang kerja, tak mampir. Tak bungkus ke baksonya Mas Amar, Bu. Pak, oh ya wes, titip salam guna Amar. Nggih, Pak, Bu. Ini cerita keesokan harinya nih, bener. Sepulang Doni kerja, Doni ini pulang siang, jam 12 siang nih. Doni ini ada sesuatu hal yang memang harus diambil di rumahnya. Ada mungkin berkas-berkas apa atau gimana gitu kan. Nih, Doni ini pulang, Doni ingat, oh iya aku sekalian beli bakso aja, aku membungkusin keluargaku. Nah, Doni ini mampir nih ke warung baksonya Amar. Dan setelah Doni ini udah parkir di depan warungnya, Doni kaget. Loh, kok warung bakso ini tutup?
kok rukonya tutup ini? Doni kaget. Biasanya rame. Memang di situ ada bannernya di situ. Ada tulisannya di situ, monggo mampir. Akhirnya Doni keluar. Doni keluar dari mobil, Doni nanya sama pedagang-pedagang yang ada di sekitaran situ. Pak, mau numpang nanya, Pak. Iya, Mas, nanya apa? Ini loh, Pak. Kok tumben ini bakso ini kok tutup ya, Pak? Oh iya, Mas. Putrane Mas Amar meninggal. Hah? Putrane Mas Amar meninggal? Iya, Mas. Katanya sih denger-denger hari ini tadi apa kapan itu kecelakaan, Mas. Tabrakan, Mas. Berarti yang namanya Fatah. Iya, Mas. Dia sering kesini juga sih, Mas. Si Fatah-Fatah itu, Mas. Sedangkan Doni ini sayang banget sama Fatah. Wah, Doni langsung inget flashback di mana zaman mereka ini 5 tahun yang lalu Fatah masih hidup di situ. Fatah ini disayang di keluarganya Doni. Bapak ibunya Doni juga sayang sama Fatah. Doni kaget kalau Fatah meninggal. Ya ampun, Dek Fatah. Sedangkan Doni sayang banget. Dek Fatah meninggal kecelakaan. Naik motor katanya. Nah, akhirnya Doni ini nanya sama orang itu tadi. Mas, saya mau nanya, saya juga belum ketemu sama Mas Amar. Saya ini tetangganya Mas dulu waktu tinggal di kampung saya, Mas. Nah, rumahnya itu sebelah mana ya? Saya ini belum pernah tahu Mas Amar sekarang tinggal di mana. Akhirnya orang itu ngasih tahu. Oh, sebelah sana, Mas. Mas Amar kampung sebelah, Mas. Di seberang ada kampung, itu nanti ada perumahan. Deket-deket situ, Mas. Dikasih tahu lah sama orang itu tadi. Dan pada akhirnya Doni segera meluncur ke tempat itu. Doni telepon sama istrinya suruh ngabarin ke keluarga. Nah, Doni ini langsung menuju ke rumahnya Amar. Memang itu ada perumahan, gang masuk ke perumahan yang perumahannya bisa dibilang perumahan-perumahan mewah. Rumahnya sebelah mana ya? Nah, akhirnya Doni ini nanya sama orang yang lagi di pinggiran jalan nih. Doni nanya, Mas numpang nanya, tahu rumahnya Mas Amar yang jualan bakso enggak, Mas? Oh, Juragan Amar. Loh, ini loh Mas, lurus. Itulah yang lagi rame-rame, ada orang banyak di situ, Mas. Oh, itu, Mas. Otomatis Doni ini langsung masuk. Doni langsung membelah orang-orang yang sedang pada di situ. Misi Mas, misi Mas, misi Pak, misi Mbak. Doni langsung masuk. Nah, pada saat itu Amar ngeliat Doni datang. Doni, Mas Amar, mereka ini berpelukan. Doni langsung ngomong, sabar ya Mas. Aku dengar kabar ya Mas. Aku juga nggak ngerti kalau sampai ini ternyata udah jualan di situ. Iya belum lama kok Don. Saya kaget Mas. Sampai rumahnya udah mewah ya Mas. Udahlah biasa. Dan anehnya, ini kondisi lagi berkabung. Amar ini yang slow-slow aja. Amar ini nggak sedih. Amar dan istrinya kayak santai-santai aja. Setelah itu Doni ini nyamperin jenazahnya Fatah. Saat dikafani Doni ini liatin satu persatu. Di sini Doni ngamatin dari ujung rambut sampai kaki. Doni ngamatin. Kecelakaan. Tapi kok nggak ada yang luka. Nggak ada luka sedikit pun di tubuh Fatah. Di sini akhirnya Doni hanya mendoakan. Pada saat itu orang warga-warga kan pada datang ya, warga-warga sekitar kan pada datang di situ kan, memang ngumpul di situ. Jenazah ini udah dikain kafani, udah semuanya gitu kan, tinggal pemakaman gitu kan ya. Nah, ada beberapa warga ini ya, namanya orang meninggal kan ada ngaji, ada orang bacain Yasin lah, ya kan? Saat ada warga ini baca Yasin, lagi ngaji, tiba-tiba Amar, ini langsung ngomong sama warga itu, Pak Supri, tolong yo, aku nggak mau anakku ini dingajikan. Aku nggak mau ada orang yang mengajikan anak saya. Kan aneh. Nah, pada saat itu Doni ini langsung ngomong sama Mas Amar. Mas Amar, maksud kamu apa toh Mas? Itu orang-orang warga sini kan mau mendoakan anakmu untuk kebaikan anakmu. Kok kamu malah melarang mereka Mas? Bacain doa. Kamu ini loh Mas, udah edan apa piye toh Mas? Doni berani seperti itu. Karena apa? Orang memang niatnya warga ini baik. Di sini Amar justru malah membentak Doni. Kamu nggak usah ikut campur. Ini urusanku. Mau dingajikan atau tidak, itu urusanku, bukan urusanmu. Nggak usah ikut campur kamu. Tiba-tiba Amar ngomong seperti itu. Doni kaget di sini. Lah, kok Amar jadi sekarang seperti ini? Dulu walaupun memang bandel di luar, tapi sama Doni dan keluarga ini baik. Lah ini ada orang ngajiin malah dilarang. Doni kaget sama kelakuan Amar yang udah berubah seperti itu. Nah, sejak saat itu, Doni ini ada yang curiga. Kayak ada yang disembunyikan oleh Amar. Yang pertama,
Amar ini kok langsung laris ketika itu, ya kan? Yang kedua, rumahnya ini bener-bener mewah. Dan juga Fatah, ini kan kecelakaan, tapi kok jenazahnya nggak ada yang luka sedikit pun. Katanya kecelakaan parah atau apa. Dan pada akhirnya, Doni ini bangkit, Doni ini mendekati motor. Motor yang dipakai oleh almarhum Fatah, putra dari Amar. Doni mendekat motor nih. Dilihatin motornya nih. Ini kalau kecelakaan bagian mananya yang lecet? Motor baik-baik saja. Nggak ada yang lecet, nggak ada yang rusak, nggak ada apa. Ini kena apanya ini kecelakaan? Di mana ini? Doni masih penasaran. Dan gak lama setelah itu akhirnya jenazah dimakamkan. Dan Doni pun pamitan pulang. Nah, setelah Doni ini sampai rumah, akhirnya Doni ini bercerita sama keluarganya Doni. Sama istrinya, sama bapak ibunya Doni, diceritain lah. Mereka kaget kalau Fatah ini meninggal. Dan mereka pun juga heran juga nih. Heran dengan kematiannya Fatah yang menurut versi Doni ceritanya ini, menurut Doni nyampein, ini ada kejanggalan. Mereka juga kaget, kok aneh ya? Kok bisa seperti itu? Bapak kaget loh Don. Iya Pak, ceritanya seperti itu Pak. Keluarga ini diceritain nggak percaya atas kematian Fatah, ngomongnya kecelakaan, tapi seperti itu. Nggak ada luka sedikit pun, motor pun aman. Dan mereka tambah kaget ketika Doni cerita di bagian ada orang mau ngaji, ini diberhentikan oleh Amar. Keluarga Doni ini bener-bener kaget. Amar kok ngono toh? Iya Pak. Heran aku Pak. Ya ampun Amar, mosok gitu toh Don? Iya Pak. Warga dibentakin kok Pak. Pas aku ngomong, malah aku dibilang gak usah aku campur. Bayangin wis Pak. Beberapa hari setelah kematian anaknya Amar, si Fatah, ini Amar kembali lagi jualan. Dan pada saat itu, menurut penuturan warga, nggak ada yang namanya malam satu harinya ada pengajian. Kan biasanya kan kalau ada orang meninggal ini 7 hari ini ada pengajian kan, mendoakan bareng-bareng gitu kan, berdoa bareng-bareng. Ini nggak ada acara seperti itu. Bener-bener selang berapa hari langsung Amar jualan, warungnya rame lagi. Bahkan ini ruko-ruko yang di sampingnya udah mulai dibeli lagi, jadi dibesarkan. Tempatnya ini dibesarkan, beberapa ruko ini dijadiin satu. Temboknya ada dibobol, disatuin ruangannya. Ini jadi tambah luas di situ. Ini sampai ke telinga Doni, dan memang Doni ketika pulang kerja selalu lihat, wah, tambah rame. Parkiran ini benar-benar penuh. Singkat cerita 3 minggu kemudian, karena memang Doni padat banget jadwalnya, tapi Doni ini udah mikir, suatu ketika aku pasti harus mampir. Aku harus makan di tempatnya Amar. Nah pas waktu luang, Doni ini sengaja nih, wah ini aku ada waktu luang nih, aku mau ke tempatnya Amar. Aku pengen penasaran, baksonya ini seperti apa, kok orang-orang ngomongin seperti itu, kalau baksonya enaknya minta ampun, ya kan? Dan bahkan ibarat kata kok bisa sampai sekaya itu, sesukses itu, dengan jualan belum ada, ibaratnya belum ada 1 tahun, hanya baru berapa hitungan minggu gitu kok bisa langsung seperti itu. Doni akhirnya mampir, dan pada saat itu memang orang sedang berdesak-desakan ngantri, belinya ini sampai ngantri. Doni turun, dan Doni langsung nyapa Mas Amar. Mas Amar, woi Don, pengen bakso nih aku Mas. Ya udah duduk situ. Karena memang Amar ini kenal Doni, akhirnya Doni ini diberikanlah lebih dahulu, nggak perlu ngantri si Doni, diantarlah nih baksonya. Udah Don, ini dimakan dulu, yang lain biar ngantri, kamu kenal aku kok. Iya Mas, makasih Mas. Doni saking penasarannya, dari aromanya bakso tadi bener-bener lezat. Aromanya bener-bener menggugah selera untuk makan banget pokoknya. Pada saat itu Doni ini langsung nyicipin kuahnya. Lezat parah. Doni langsung ngomong, Mas Amar enak tenang. Coba aja lagi. Amar langsung ngomong gitu. Iya Mas, paten nih Mas baksomu Mas. Doni senang banget ngerasain baksonya. Dan pada saat itu akhirnya pas Doni ini mau ngambil mie baksonya di situ kan, Doni mau menyantap lagi untuk yang kedua kali, tadi baru nyicipin kuahnya. Ini Doni mau nyantap minyak, Doni inget, astagfirullahaladzim ya Allah, aku lali, aku belum baca doa. Dan pada akhirnya Doni langsung menaruh sendok dan garpu itu tadi kembali di mangkuk, dan Doni akhirnya berdoa. Setelah Doni ini berdoa, ini Doni memulai memakan lagi. Iya kan? Doni memulai memakan lagi nih. Baksonya ini dicicipin, dan Doni kaget. Ini baunya yang tadi lezat banget, ini bener-bener kayak bakso yang udah busuk, kayak bakso yang udah berbulan-bulan gak dimakan.
Boom. Ya ampun. Doni ini mau muntah. Kok rasanya jadi berubah? Doni bingung. Perasaan tadi kuahnya enak banget. Dicicipin lagi sama Doni. Pas kuahnya dicicipin, boom. Ini bener-bener aroma yang tadi lezat, ini membusuk. Ini langsung bikin mau mual muntah. Ini Doni masih penasaran apa gara-gara sausnya atau apa, ya kan? Diaduklah sama Doni. Pas ketika diaduk, ya kan? Ini baksonya dimakan, boom. Ini bener-bener ya ampun, ini bau bangkai. Kalian pernah kan kalau di rumah kita ada tikus gitu kan ya? Bau bangkai tikus yang menyengat deh. Itu sama. Nah pada saat itu Doni ini udah mau muntah banget karena nggak enak, ya kan? Banyak orang di situ lagi ngantri. Doni liatin sekitaran, ini orang baik-baik saja. Hanya Doni yang ngerasain yang seperti itu. Hanya Doni yang ngerasain yang seperti itu. Akhirnya Doni ini ngomong sama Amar, Mas Amar, ada toilet nggak Mas? Lah itu belakang. Oh ya Mas, aku ikut ke toilet ya Mas. Kenapa sih? Belet pipis Mas. Oh iya. Saya lagi ribet ini. Ini ngelayanin orang banyak. Iya Mas. Akhirnya Doni ke belakang. Dan pada saat Doni ke belakang, ini baunya nyengat banget. Mau masuk ke arah situ, ke arah dapur itu, ini baunya nyengat minta ampun. Ada beberapa karyawan yang ada di situ. Saat itu Doni ini langsung menuju ke toilet. Dan pada saat Doni masuk ke toilet, ya kan, Doni mengunci pintu, cekrek. Doni ini langsung muntah. Nah pada saat Doni ini lagi muntah, tiba-tiba Doni mendengar dengan jelas, suara dengan jelas, kamu telah memakan bakso itu. Jadi terimalah konsekuensinya. Dan 7 hari lagi, kamu akan meninggal. Doni kaget. Dan saat itu Doni seketika ini langsung melihat ke belakang. Saat Doni melihat ke belakang, boom, tiba-tiba ada orang berbadan kekar. Ini warnanya hitam, orang itu benar-benar hitam. Bulunya banyak, ini penuh bulu. Badannya ini penuh bulu. Tapi mukanya ini rata. Gak ada mata, gak ada mulut. Dan anehnya kepalanya ini, rambutnya ini jarang. Doni kaget melihat makhluk itu. Makhluk apa ini? Dan gak lama kemudian Doni ini berdoa. Dan saat itu juga makhluk itu hilang disertai terbangunnya Doni. Boom. Ternyata Doni ini mimpi. Ini Doni belum berangkat kerja dan juga Doni belum ke tempatnya warungnya Amar. Memang belum, ternyata Doni ini dimimpikan. Ya Allah, kok ngeri banget ya, seram banget ya. Ini ada apa? Apa hubungannya dengan warung itu? Dengan mimpinya Doni. Dan pada suatu ketika Doni ini lagi berangkat kerja, ya kan? Ini Doni lagi berangkat kerja, tiba-tiba boom, Doni kaget. Tiba-tiba Algojo tadi ini berada di satu mobil Doni ini di belakang. Doni melihat dengan jelas di kaca kecil yang di depan itu kan. Ini Doni melihat dengan jelas. Dan Algojo itu mengatakan hal yang sama. Karena kamu telah memakan bakso itu, maka kamu harus terima risikonya. Kamu akan meninggal hitungan beberapa hari lagi. Terus menerus mengatakan hal seperti itu. Doni kaget. Saat itu Doni ini di depan ada motor. Doni langsung membantingkan setir. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Brak! Untungnya Doni ini rem dadak. Hanya Doni ini kena di bibir jalan. Ini jadi kayak ada pembatas jalan. Ini Doni hanya menghantam itu tapi tidak kencang. Hanya mengakibatkan lampu depan ini pecah. Tapi untungnya Doni tidak apa-apa. Dan setelah itu Doni ini pulang. Doni menceritakan kepada bapak ibunya. Pak, Bu, beberapa hari ini Doni mengalami hal yang seperti ini, Pak, Bu. Menurut bapak ibu, Doni harus seperti apa? Astagfirullahaladzim. Kok kamu mimpinya kayak gitu, Le? Iya, Pak. Doni ini gak makan real, belum makan datang ke sana. Hanya lewat mimpi, Pak. Tapi kok memang warungnya Mas Amar ini aneh, Pak. Nah, ternyata bapaknya Doni ini punya guru spiritual. Akhirnya bapaknya Doni ini ngomong sama Doni, ya udah gini aja, Le, datang ke tempat guru ngajinya Bapak. Namanya Pak Ahmad. Ayo, tak anterin Bapak sekarang. Mumpung belum terlambat, Le. Akhirnya Doni ini diantar sama bapaknya nih. Diantar ketemu sama Pak Ahmad. Dan pada saat itu Pak Ahmad ngomong langsung, "Duh, Le, kamu ini mau dijadikan target tumbal, Le. Tumbal pesugihan." Maksud Bapak? Iyo, kamu sebentar lagi meninggal kok. Hah? Saya sebentar lagi meninggal, Pak? Kalau kamu telat, gak kesini, gak ngomong, ya kamu bisa meninggal, Le. Oh, kamu itu ditargetkan kok, tumbal itu kamu, Le. Siapa Pak yang nargetin saya, Pak? Ya ada orang yang gak seneng sama kamu. Iya, Pak, di mimpi saya seperti ini. Cerita semua Doni ini kepada Pak Ahmad, diceritain semuanya. Dari awal sampai akhir, di mimpinya lah, segala macam lah.
Pas dia datang ke tempatnya, Ammar lah. Dia ikut takziah atas meninggalnya si Fatah, putra dari Ammar. Diceritain semua kronologinya. Dan pada saat itu Pak Ahmad ini ngomong, nanti di hari ke-7, tepat apa yang Al-Gojo itu sampaikan ke kamu. Kamu nginep sini, kamu sholat tahajud. Nanti setelah sholat tahajud, kamu jangan lupa nanti baca ayat kursi. Ayat kursinya ini dibaca 100 kali. Dan kamu membaca kalimat Thayyibah 100 kali juga. Nggih, Pak. Nah, singkat cerita, hari yang tepat di hari ke-7, yang dimana Al-Gojo itu udah ngomong kan, ini kamu hanya hidup bakalan 7 hari. Setelah itu bakalan mati karena dia udah makan bakso walaupun hanya lewat mimpi. Dan pada akhirnya hari ke-7 itu ya kan, bener nih, Doni datang ke tempatnya Pak Ahmad, dari sore udah datang ke situ ya kan. Dan pada malam harinya ini sholat tahajud. Pak Ahmad ini dia berdoa di sampingnya Doni, tidak jauh dari Doni. Nah setelah itu Doni ini membaca doa itu tadi. Doni membaca ayat kursi 100 kali dan kalimat Thayyibah 100 kali. Nah setelah itu Pak Yai Ahmad ini ngomong sama Doni, udah selesai nak, udah Pak, kamu di sini duduk terus membaca doa-doa pendek. Udah kamu duduk di sini, Bapak tak masuk ke dalam. Yo, nanti sampai subuh, jangan pernah kamu tidur. Doni mengiyakan, ya. Doni berdoa sebisa mungkin. Doni apapun itu dibaca-baca, doa apapun itu dibaca ya kan. Nah pada saat itu ini nggak jauh dari padepokan itu ada kursi-kursi. Saat Doni ini lagi berdoa fokus ya kan, lagi fokus berdoa, tiba-tiba kursi ini ada 4 biji, ini berserakan, geser, serak. Doni kaget. Nah Doni ini tetap bergeming, tidak ingin kalah dengan hal-hal seperti itu. Doni terus berdoa dan dibantu oleh Pak Ahmad. Pak Ahmad ini masuk ke dalam. Nah pada saat itu akhirnya terdengarlah dari masjid berkumandang azan subuh. Doni ini tidak tertidur. Dan Pak Yai Ahmad ini datang, ayo nak, sholat di masjid. Dah aman. Kamu dilindungi Gusti Allah. Wis aman. Iya Pak. Nah setelah itu Doni langsung beranjak ke masjid, melaksanakan ibadah sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, Doni pun berpamitan. Doni berpamitan dan Doni pun pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, dan Doni ini ibarat kata memang hari itu cuti, tidak ingin berangkat kerja, tidak ingin kemana-mana, takut kenapa-napa. Memang Doni hanya di rumah sambil berdoa segala macam. Sampai hari ke-8, hari 9, hari 10 dan seterusnya, alhamdulillah aman. Doni nggak dimimpikan lagi oleh Al-Gojo itu yang datang tanpa muka, ngancam seperti itu, nggak ada. Ini waktu saya telepon, Mas, emang bentukannya kayak gitu Mas, beneran Mas. Rambutnya ini tipis, entah itu makhluk apa, saya nggak ngerti. Di mimpi saya ini bener-bener besar banget, apalagi saya jelas pas saya ini mau hampir kecelakaan, dia ini tiba-tiba di belakang saya Mas. Ini mukanya bener-bener rata Mas, gitu. Warnanya ini hitam Mas, badannya bulunya banyak Mas. Nggak tahu makhluk apa itu Mas. Cerita ke saya seperti itu. Aneh Mas, ngeri ya Mas. Iya Mas. Nah, singkat cerita, berjalan waktu udah nggak lagi yang namanya teror-teror kayak gitu tuh nggak ada, udah aman. Nah, berjalannya waktu, ini setiap hari berangkat kerjanya Doni, ini kan harus tetap ngelewatin baksonya Ammar nih. Ini makin sepi, tambah sepi, lewat lagi tambah sepi. Dan menurut penuturan warga, kabar warga, ini Ammar sendiri yang udah nggak ngadep di situ, biasanya Ammar ini yang ngadep. Dan ada yang ngomong sama Doni. Doni kan nanya-nanya nih sama warga-warga di situ kan ya, warga di situ. Doni nanya, itu warungnya Mas Ammar gimana, masih ramai nggak, apa segala macam. Nah, ada penuturan warga, ada yang mengatakan kalau Ammar ini dalam keadaan stroke di rumahnya. Bahkan rumah mewahnya ini udah dijual. Kembali ngontrak lagi, ini semuanya udah pada kejual. Warung ruko masih jualan tapi udah nggak laku. Udah digantiin orang. Di situ ada yang kayak mungkin karyawannya atau apa, atau mungkin siapanya gitu. Yang jelas udah bukan Ammar lagi yang ada. Dan udah pindah di kontrakan, gitu kan, dan Ammar ini stroke. Dan pada akhirnya ini kabar ini terdengar oleh Doni. Doni pun ngomong sama bapak ibunya. Pak Bu, boleh nggak kalau Doni ini jenguk ke sana? Bentar tak telepon ke Pak Ahmad. Setelah telepon sama Pak Ahmad ini memperbolehkan. Yang Pak Yai itu tadi, nggak apa-apa kalau mau jenguk ke sana. Dan pada akhirnya Doni pun jenguk ke sana. Nyari tahu, tanya-tanya orang sekitar. Doni terkejut banget setelah melihat kontrakannya seperti itu. Dan setelah di situ, istrinya ini langsung nangis, minta maaf sama Doni. Dek Doni, maafin Mbak yo Dek. Loh, kenapa toh Mbak?
Saya kesini tuh kangen pengen ketemu kalian. Iya mbak, minta maaf. Terus Mas Amar mana mbak? Itu di kamar. Dan pada akhirnya Doni ini masuk ke kamar. Kamarnya kecil banget, sempit banget. Dan memang bener, Amar ini tergeletak di kasur dengan kondisinya parah banget. Dan di situ Amar dengan ngomong yang sulit ya, stroke kondisi. Maafin aku, maafin aku, maafin aku. Terus disitulah istrinya Amar menjelaskan. Istrinya minta maaf. Istrinya ini ngomong bahwa memang targetnya itu Doni. Istrinya menjelaskan, sempat ribut juga sama istrinya, antara Amar dan istrinya. Istrinya ngomong, "Mbak, jangan gitu sih Pak, jangan gitu Pak, Doni itu baik, keluarganya baik segala macam." Ternyata Amar ini nggak terimanya kenapa? Ketika Amar di situ, ya kan, kayak ikut campur soal kematian anaknya. Ada orang yang berdoa, hanya hal sepele aja nih, si Amar ini kayak nggak terima. Ketika Doni mengingatkan, waktu ada orang ngaji malah dibentak Amar, Doni ngingetin, ya kan, kok disuruh berhenti ngajinya gitu kan. Ini membuat Amar ini sakit hati karena dilihat orang banyak di situ. Nah ini yang membuat Amar ini sakit hati, dan akhirnya Amar ini kayak, wah ini nih sasaran selanjutnya mending Doni gitu. Dan Amar ini sebenarnya nggak terima dengan kesuksesannya Doni. Doni ini lebih sukses, awal-awalnya seperti itu, yang jadi pujian di warga. Ini sebenarnya Amar dulunya ini sering dengar dikit-dikit Doni yang dipuji-puji samping rumahnya. Ini membuat Amar sebenarnya walaupun tetanggaan, walaupun sering sering minta tolong sama Doni segala macam, minta tolong sama keluarga Doni, tapi Amar ini sebenarnya sakit hati juga karena warga-warga sekitar ini banyak yang dipuji ini selalu Doni seperti itu, yang membuat Amar ini sakit hati. Nah, pada akhirnya ya kan, disitulah Amar minta maaf segala macam, istrinya juga minta maaf, Doni pun memaafkan. Udah nggak apa-apa. Nah setelah itu Doni pun ngomong, saya pamit, maaf kalau saya juga ada salah kata. Dan di situ Doni ngeluarin amplop, dikasihkan ke istrinya. Matur nuwun Doni, matur nuwun. Nggak apa-apa mbak, udah saya pamit dulu mas. Doni pamit. Nah setelah sesampainya rumah ya kan, ini Doni ini cerita dengan bapak ibunya. Nah berapa hari kemudian Doni ini dengar kabar karena memang juragan bakso Amar kan dikenal banget setelah dia ini baksonya jaya. Terus tiba-tiba langsung ambles ya kan. Nah pada saat itu ada Doni mendengar kalau ada yang jenguk ke situ. Ini ada Alguju yang mirip, yang ciri-cirinya ini kayak sama Doni ngelihat. Algujunya ini di sampingnya Amar. Tapi seolah Alguju ini bukan lagi ngejaga Amar, tapi malah menggerogoti Amar. Kayak dia ini serem, kayak mau bunuh Amar terus menerus. Dan pada akhirnya Doni ini hanya bisa mendoakan. Dan Doni menceritakan ini ke saya. Itulah mas cerita saya. Dan keselanjutannya segala macam saya kurang tahu, saya belum dapat cerita lagi mas mengenai Mas Amar, karena saya sendiri sekarang sudah di luar negeri. Saya bolak-balik tapi saya nggak nyempetin ke situ mas, kayak saya ada urusan segala macam. Jadi saya berdoa mudah-mudahan kalau toh memang diberi kesembuhan, ya pokoknya Mas Amar diberi kesembuhan, itu aja mas. Mas Doni menceritakan itu ke saya. Ya itulah kisah yang dialami, kita sebut aja Mas Doni, yang dia mau dijadikan target tumbal ya kan, oleh tetangganya sendiri yang udah dianggap sama Doni ini, tetangganya ini udah dianggap sama keluarga Doni bahkan ini kayak saudara, walaupun ini menjadi kayak apa ya, kayak momok yang jelek di masyarakat, tapi keluarga Doni ini masih menerima mereka berdampingan gitu kan ya, masih nganggap mereka ini saudara, apalagi almarhum putranya si Fatah yang dijadikan tumbal pertama. Nah arahnya ini mau Doni, untungnya Doni ini ibarat kata langsung bisa minta pertolongan Allah. Doni ini perantaranya lah Pak Ahmad gitu kan, untungnya seperti itu. Nah cerita ini mudah-mudahan ada edukasi, yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Yang sekali lagi nggak ada yang namanya pesugihan ini baik, tetap pasti ada efek buruknya. Oke, buat teman-teman yang ceritanya belum terbacakan, mohon bersabar, pasti akan saya bacakan satu persatu. Dan caranya kirim cerita biar saya ini langsung bisa membacakan dan ceritanya ini mudah dimengerti. Dikirim per paragraf, kirim gitu. Caranya kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke WA saya 0858 704 33336, tiganya 4 kali nih. Oke, dikasih nama dan dikasih nama kota. Oke. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo dan Yoska Official ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu disukseskan dalam hal apapun selagi positif. Dan
Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng.